latih bersama Mazmur tanggapan untuk perayaan Ekaristi pada sore hari ini, pada minggu biasa yang ke-14. Refrennya berbunyi, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Kita dengarkan, kemudian nanti kita akan coba mengulang bersama-sama. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Saya ulangi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Kita ulangi bersama. Lagu ini adalah lagu dengan tema syukur dan dengan gaya atau dengan langgam yang bersemangat. Sehingga nanti hendaknya kita menyanyi juga tidak ditarik-tarik. Kita ulangi bersama-sama. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Kita siapkan doa pembangunan gereja. Doa pembangunan gereja kita doakan bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan nyanyian pembuka dari puji syukur nomor 325. 325.
Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Nyanyian pembuka dari puji syukur 325. Ku gembira kau bersata, mari hadap Tuhanmu. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Ku bersyukur dalam hati karena perlindunganmu. Ku berharap saat nanti kau taburkan rahmat-Mu. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita, merayakan hari Minggu biasa yang ke-14 di tahun C. Dan melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita semua diutus untuk mengambil bagian di dalam karya pelayanan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada, tentunya lewat tugas dan perutusan kita masing-masing, diikat oleh iman dan keyakinan bahwa kita semua mendapatkannya dari Allah sendiri. Maka supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan, senantiasa diteguhkan, dikuatkan untuk menyatakan karya kerajaan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Mari dengan rendah hati di hadapan Allah menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil para murid untuk mengikuti Engkau secara konsekuen serta meninggalkan segala-galanya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kekuatan kami yang mampu mengalahkan dosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengajukan syarat-syarat bagi para pengikut-Mu, yaitu melepaskan segala kemauan sendiri dan maju tanpa menoleh ke belakang. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam Paranekaristi kita pada kesempatan ini kita mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Secara khusus kita bersyukur atas rahmat ulang tahun ke-68 bagi Ibu Yohana Norma Intan yang merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 28 Juni. Serta senantiasa membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit dan juga sementara menjalani pengobatan, utamanya bagi Ibu Dina yang akan menjalani operasi angkat batu ginjal pada hari Senin 4 Juli 2022. Juga tetap mohon kesembuhan bagi Tanti Widianti yang sementara dirawat di rumah sakit.
serta senantiasa memohon anugerah rahmat belas kasih keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita, sanak keluarga kita yang telah berpulang, utamanya bersama dengan Ibu Lili Winarti, mendoakan suami yang meninggal tanggal 23 Mei 2022, yaitu Alex Wijaya Tendean, dan seluruh sanak keluarga kita dalam doa kita pada kesempatan ini merayakan 40 hari meninggalnya Alex Wijaya Tendean. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri putra-Mu, Engkau berkenan mengalirkan damai sejahtera bagi kami. Semoga kami pun selalu rela dan siap sedia menjadi utusan-Mu untuk mewartakan damai sejahtera-Mu bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga semakin banyak orang yang beriman kepadamu untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau dan dicoba dihayati dalam kehidupan bersama dimanapun umat manusia senantiasa menghadirkan karya kerajaan-Mu. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, terlebih yang Kau anugerahkan kepada Ibu Yohana Norma Intan, yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-68 pada tanggal 28 Juni yang lalu. Semoga usia yang Kau anugerahkan kepada saudari kami ini semakin membuat dia hidup penuh bijaksana, sehat walafiat, merasa damai dan bahagia bersama seluruh keluarga, dan senantiasa menikmati kesuksesan dalam seluruh perjalanan hidup bersama siapa saja yang Kau utus bersamanya, serta senantiasa mohon kekuatan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, secara khusus Ibu Dina yang akan menjalani operasi angkat batu ginjal pada hari Senin 4 Juli 2022. Moga-moga seluruh rencana operasi berjalan dengan baik dan menjadi tanda kekuatan penyembuhan baginya, bersama dengan Tanti Widianti yang sudah sementara dirawat di rumah sakit. Semua saudara-saudari kami ini sungguh semakin memperoleh kekuatannya kembali berkat penanganan yang dinyatakan kepadanya melalui para dokter, para perawat, para suster dan siapa saja yang menanganinya. Dan dengan demikian hidup mereka akan semakin merasa damai. Dan juga mohon anugerah rahmat, keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Alex Wijaya Tendean yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu dari tengah-tengah keluarga. Moga-moga dengan belas kasih-Mu, saudara kami ini berserat penuh damai dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga, utamanya istri dan anak-anak, Kau teguhkan kuatkan dalam seluruh perjalanan hidupnya. Semuanya ini kami aturkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama dengan Yerusalem, bersorak-soralah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu menghisap dari susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang, supaya kamu menghirup
dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepada Yerusalem keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan bagi semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku
ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, dan perkataan Kristus diam di antara kamu dengan segala kekayaannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada tuan pemilik tuaian agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu ini sabda Tuhan berbicara tentang perutusan kita semua sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Sejak pembaptisan, kita semua dipanggil untuk masuk dalam iman akan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus.
masuk dalam persekutuan gereja yang kudus, dan sejak itu terlebih pada saat menerima sakramen penguatan atau sakramen krisma, kita semua menerima Roh Kudus untuk mengemban perutusan tugas keselamatan dari Allah yang mewartakan kabar baik kepada segala bangsa dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, model perutusan kita orang Kristen dijelaskan Yesus dalam Injil Lukas yang kita dengarkan hari ini, berbicara tentang perutusan 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua. Kita ingat bahwa sebelumnya Yesus telah mengutus ke-12 muridnya atas cara yang serupa. Dan itu kita bisa lihat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai ayat 6, Matius 10 ayat 5 sampai 15, dan Markus 6 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Dan hanya Injil Lukas yang mencatat tentang perutusan 70 murid. Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Yohanes tidak memiliki kisah ini. Atas cara berdua-dua juga dicatat dalam Matius 6 ayat 6b, dan untuk perutusan ke-12 murid yang juga oleh penginjil Lukas diberlakukan untuk perutusan ke-70 murid seperti yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berdua-dua dimaksudkan agar membentuk kekuatan penuh di dalam mewartakan, saling melengkapi satu sama lain, saling menguatkan dan saling mendukung. Tidak baik menjalankan secara pribadi, bersifat egois, lalu sukses atau gagal ditanggung secara pribadi. Kalau mau itu dengan rendah hati. Tetapi seringkali kalau sukses maka itu bagian saya, tetapi kalau gagal itu bukan saya, itu sifat kita. Maka Yesus mengingatkan supaya kita pergi berdua-dua. Maka karya keselamatan Allah pun dijalankan di dalam kebersamaan. Allah melibatkan banyak orang. Dalam perjanjian lama sangat jelas. Melibatkan Abraham, melibatkan Ishak, melibatkan Yakub, melibatkan Musa, para hakim dan para raja, para nabi, dan banyak figur-figur lain di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, Allah melibatkan Maria dan Yusuf untuk menyatakan karyanya dalam dunia ini. Yesus tak berjalan sendiri, melainkan memanggil para muridnya, dan kini 70 murid dan selanjutnya diikuti oleh begitu banyak orang pada masa gereja perdana zaman para murid bersama Rasul Paulus, bahkan sampai sekarang ini. Kita jadikan perutusan kita bukan sebatas perutusan pribadi, tetapi sebagai karya bersama, karya Allah dalam persekutuan gereja. Karya pribadi selalu menjadi lemah, karya komuniter selalu menjadi kokoh. Apa yang kita putuskan bersama, kita olah bersama, lalu kita laksanakan dalam kebersamaan, pasti akan mempunyai efek yang jauh lebih luar biasa. Karya pewartaan umat beriman selalu kuat, di mana peran setiap pribadi dicurahkan dan di dalamnya untuk melengkapi kekuatan dan saling menyempurnakan satu sama lain. Tetapi tetap dibutuhkan Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, penggerak-penggerak yang ada untuk senantiasa menjadi pemikir-pemikir apa yang seharusnya kita buat. Maka dalam peran-peran seperti ini Bapak, Ibu, saudara terkasih, sumbangan pribadi dan inisiatif dari setiap kita itu sangat juga menentukan. Tetapi tidak mungkin kalau kita hanya sendiri saja. Maka amanat
yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sangatlah menarik, bahwa ada angka 70 dicatat di sini sebagai angka kepenuhan dan kesempurnaan. Angka itu menunjuk kepada kepenuhan umur seorang manusia untuk misi seumur hidupnya. Itu kita bisa lihat di dalam kitab-kitab imamat dan mazmur-mazmur. Bahkan itu menyangkut seluruh bangsa dalam seluruh kehidupan. Corak perutusan para murid Yesus dahulu dan sekarang adalah untuk seumur hidup, dari kecil sampai akhir hayat kehidupan. Dan kepada segala bangsa, tak kenal golongan, tidak kenal kelompok atau pribadi tertentu saja. Pokoknya ke seluruh dunia, tepatnya kemana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, atas cara apa saja yang terbaik sesuai dengan firman dan landasan kasih Tuhan. Maka isi perutusan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang diberikan Yesus kepada para murid adalah mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Itulah isi perutusan. Dan karena itu mereka perlu memulainya dengan menyatakan damai sejahtera kepada setiap orang yang dijumpainya. Apa arti kerajaan Allah sudah dekat? Artinya keselamatan telah tiba. Misi keselamatan Allah sudah hadir di dalam diri Yesus Kristus, Anak Allah, Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Para murid justru akan menjalankan misi Yesus sebagaimana dicatat di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Membawa kabar baik untuk orang miskin, pembebasan kepada para tawanan, penglihatan bagi mereka yang buta, membebaskan orang yang tertindas, semuanya dalam arti rohani, bukan dalam pemahaman atau pemahaman duniawi saja, tetapi sungguh-sungguh intinya adalah membebaskan orang dari kuasa kejahatan dan dosa dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan dengan demikian dibutuhkan yang namanya pertobatan dari dalam diri kita untuk sungguh mau diangkat menjadi anak Allah, dilahirkan kembali. Sasaran perutusan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih adalah kepada dunia yang penuh dengan tantangan bahkan penolakan. Para murid diutus sebagai domba di tengah-tengah serigala. Tetapi mereka dilengkapi dengan kuasa Allah untuk bertahan. Bagaimana caranya? Cara perutusan yang diharapkan oleh Yesus adalah tidak membawa pundi-pundi, bekal atau kasut supaya tak terikat dengan kekuatan dan fasilitas dunia ini yang bisa menggorgoti perutusan itu sendiri. Tetapi sungguh mengandalkan kekuatan dan bimbingan serta kuasa Tuhan. Apakah sungguh-sungguh tidak dibutuhkan hal-hal duniawi? Tetap dibutuhkan. Tetapi yang diingatkan di sana ialah jangan hal itu menjadi tujuan utama. Tetapi tetap tujuan utama ialah menghadirkan kerajaan Allah bagi setiap orang yang sungguh membutuhkan di dalam seluruh kehidupan. Maka mendalami perutusan 70 murid ini, kita diingatkan akan misi kita sebagai orang Kristen pada masa sekarang ini. Lalu bagaimana faedahnya, manfaatnya bagi kita umat paroki Andalas? Saya rasa kita mencoba menghayati hal ini dalam kebersamaan kita. Saya selalu menekankan sejak bulan Oktober sampai pada saat ini, mari kita membangun kebersamaan sungguh sebagai satu saudara, mau dan ingin untuk berbela rasa satu sama lain, keluar dari zona nyaman kehidupan kita secara pribadi, merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang lain di sekitar kita. Apapun itu, mari di dalam kebersamaan sungguh menyadari akan hal ini.
Karena kalau kita berbicara soal apa yang kita punyai dan kita miliki, memang lewat seluruh usaha-usaha kita, tetapi sebenarnya kalau kita berbicara di hadapan Tuhan, maka semuanya itu adalah anugerah dan berkat Tuhan sendiri. Maka sungguhlah sangat mengikat kita, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dan membuat kita semakin bersatu, menyatakan hal itu lewat seluruh yang telah kita upayakan selama ini. Kepengurusan yang kita bentuk semakin berjalan seperti yang kita harapkan bersama, saling mendengarkan setiap kali kita bertemu, baik kelompok-kelompok basis kecil maupun yang agak besar, misalnya dari rukun wilayah dan paroki, dan juga setiap kegiatan-kegiatan yang kita bentuk mungkin dipikirkan oleh 1-2 orang, mulai didiskusikan di kelompok-kelompok kecil, lalu akhirnya diajukan dan akan menjadi perencanaan paroki kita. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, moga-moga dengan kesadaran penuh bahwa semua yang ada pada kita, pikiran dan perasaan-perasaan kita, dan hasil-hasil dari seluruh perjuangan itu akan jauh lebih membuat kita merasa damai dan bahagia kalau kita olah dalam kebersamaan kita sebagai satu umat Allah di paroki ini. Seperti yang kita lihat bahwa paroki kita sampai pada saat ini membangun gereja dan berencana tahun ini mudah-mudahan itu sudah bisa selesai walaupun kelihatannya masih jauh. Tetapi kita percaya bukan pribadi kita, bukan 1-2 orang saja, tetapi kita semua melibatkan diri dengan cara kita masing-masing. Moga-moga semuanya itu sungguh menjadi karya bahwa Allah yang senantiasa hadir bersama kita, karena karya kerajaannya semakin kita nyatakan untuk diri kita, untuk keluarga, kelompok, dan masyarakat kita, sehingga hasilnya juga untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Bapak Ibu saudara terkasih, setelah mendengarkan sabda mencoba merenungkannya, kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Kita berdiri untuk meneguhkannya dengan syahadat singkat. Aku percaya kan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dari rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Kita adalah umat yang dikasihi Allah. Maka marilah berdoa kepada Bapa di surga supaya dilimpahi perdamaian sejati, persatuan dan rekonsiliasi. Mari kita mohon kepadanya dengan menjawab, Tuhan berilah umat-Mu damai. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi gereja, tubuh Kristus yang satu. Ya Bapa, semoga kami sebagai warga gereja selalu toleran satu sama lain dan menghargai orang lain serta pendapat mereka, agar tetap bersatu walaupun berbeda-beda. Marilah berdoa, Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi para pemimpin gereja beserta semua pemimpin agama. Ya Bapa, semoga para pemimpin agama dimanapun berada selalu berusaha untuk menghimpun manusia dalam saling pengertian, kerjasama, dan perdamaian. Marilah berdoa, Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi perdamaian dunia.
Ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghentikan perlombaan senjata. Semoga mereka mengesampingkan kejayaan bangsanya sendiri serta kehausan untuk berwibawa dan berkuasa. Semoga negara-negara maju berhenti menguasai serta menghisap negara-negara berkembang. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai bagi negara kita. Ya Bapa, semoga para pemimpin serta rakyat banyak bekerja sama secara damai untuk mencari keadilan sosial dan martabat manusiawi bagi semua orang. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Bapa, semoga keluarga-keluarga Kristiani hidup dalam damai dan kasih. Semoga angkatan tua dan angkatan muda berusaha untuk saling memahami dan menghargai serta saling memberi kesempatan. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi kita semua, tua dan muda. Ya Bapa, semoga tua dan muda terbuka satu sama lain. Semoga kami terbuka juga bagi masa depan untuk membangun bersama dunia yang lebih baik, tempat Allah dapat memberi perdamaian kepada kami. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Syukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau anugerahkan kepada Ibu Yohana Norma Intan, yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-68 pada tanggal 28 Juni yang lalu. Semoga orang tua saudari kami ini semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh perjalanan hidup, semakin menikmati kesehatan, kesejahteraan dan kedamaian bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Kuatkan orang tua saudara kami ini untuk memasuki usia tuanya. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya untuk Ibu Dina yang akan menjalani operasi angkat batu ginjal pada hari Senin 4 Juli 2022, dan juga untuk Tanti Widianti yang sementara mengalami perawatan di rumah sakit. Semoga saudari-saudari kami, baik yang baru akan menjalani operasi maupun yang sudah dirawat di rumah sakit, semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan, berkati seluruh sarana pengobatan baginya, orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan penyembuhan, para dokter, para perawat, suster dan siapa saja yang menanganinya. Semoga semuanya itu sungguh menjadi tanda pemulihan bagi saudari-saudari kami ini, dan dengan demikian suatu saat mereka boleh hadir bersama kami untuk menuju memuliakan Dikau dalam peribadatan, baik hari Minggu maupun hari-hari lain, semakin meluhurkan Dikau. Marilah kita mohon, Tuhan kabulkanlah doa kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului, utamanya bersama dengan Ibu Lili Winardi, berdoa bagi sang suami Alex Wijaya Tendean yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu. Semoga dengan balas kasih-Mu, saudara kami Alex Wijaya Tendean ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu, seluruh keluarga,
utamanya Israel, anak-anak keteguhkan, kekuatkan dalam seluruh perjuangan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Sejak depan Allah kita ingin menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, Engkau yang selalu melindungi kami, tolonglah kami untuk menanamkan perdamaian sejati di dunia dan di hati kami, perdamaian dengan Dikau, dengan kawan dan lawan kami, serta di antara bangsa-bangsa, oleh Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Kuatlah suaraku, hanya mengagungkan, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Puji syukur 377. Terpuji dan Tuhan Yesus alam dan keberuntungan menerima anggur roti yang kami siapkan ini dari bentuk usaha sudi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingat dan budi kehendak hati,
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami Kau satukan dengan Putramu, sehingga dalam diri kami terdapat tanda-tanda milik Putramu, yaitu cinta kasih dan damai sejahtera bagi semua orang yang kami jumpai. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dengan sukacita, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mencah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta muji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Di atas. Ada di atas kayaknya. Anak domba
satu. yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Tidak cukup.
lagu komuni dari puji syukur nomor 425. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti, berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika aku masuk kemahmu, dengan bernyanyi dan bersorak-sorai, mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau panggil untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mohon teguhkanlah kami dalam melaksanakan keputusan-Mu untuk mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini, sambil terus mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu yang abadi bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman dan kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja tanggal 2 dan 3 Juli 2022. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. A. Andreas Damianus dengan Yulita Donna L. pada tanggal 8 Juli 2022. Barang siapa mengetahui akan adanya halangan atas rencana pernikahan di atas, disilahkan menghubungi pastor paroki.
Yang kedua, pengumuman kolekte. Kolekte pembangunan sebesar Rp6.894.000. Kolekte gereja sebesar Rp11.920.000. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon yang akan menikah disilahkan mendaftar ke kantor sekretariat pada setiap hari kerja dan jam kerja. Yang keempat, kegiatan pendataan umat sedang dilaksanakan saat ini. Disilahkan umat menghubungi ketua rukunnya masing-masing untuk melakukan pendataan umat. Yang terakhir, kursus persiapan untuk penerimaan sakramen Krisma dilaksanakan pada setiap hari Selasa pukul 16.30 sore di Aula Paroki lantai 4. Dan ada pengumuman dari Kor Credo. Disampaikan kepada umat dalam rangka memeriahkan upacara peresmian gereja dan pesta pelindung paroki. Diharapkan umat dari rukun atau wilayah untuk dapat bergabung dengan paduan suara kredo atau kor paroki. Latihan kor akan dimulai pada awal Juli tahun 2022. Latihan dilaksanakan pada setiap hari Senin dan Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Mohon bantuan para ketua wilayah, ketua rukun untuk dapat mengajak umat di rukun dan wilayahnya yang punya potensi untuk bisa menjadi anggota KOR untuk dapat bergabung. Demikian penyampaian dan terima kasih untuk perhatian kita semua. Demikian pengumuman gereja pada pekan ini. Baik Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, demikian penyampaian sekali lagi yang terakhir sehubungan dengan pelaksanaan liturgi kita. Saya rasa kalau ada lagu yang menjadi pemandu untuk mengiringi liturgi kita, maka liturgi terasa enak, kita boleh alami dan rasakan bersama. Maka kelompok KOR Paroki menghimbau kita untuk bergabung dengan satu pengharapan, mudah-mudahan ke depan setiap wilayah mempunyai KOR wilayah, sehingga pada saat pembagian petugas-petugas setiap perayaan hari Minggu dan hari raya disamakan dengan hari Minggu, hari Sabtu dan hari Minggu dan hari-hari lain, kita melibatkan diri sehingga liturgi kita semakin enak boleh kita alami bersama sebagai pengiring untuk menikmati kebersamaan dalam berliturgi. Terima kasih kepada kita semua, perhatian kita atas penyampaian pengumuman sebagaimana yang direncanakan. Mudah-mudahan tahun ini gedung gereja kita boleh selesai dengan baik. Maka mari kita tetap membawa dalam doa-doa dan senantiasa terlibatan kita untuk sungguh mengambil bagian dalam seluruh perencanaan ini, dan pembangunan kita tetap berjalan dengan baik. Terima kasih kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini dengan keberadaan kita masing-masing. Seluruh petugas yang mengambil bagian, kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Semoga seluruh pelayan kita dan niat-niat baik kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari Puji Syukur 692.
Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua keluar masuk kota, menjelajah semua desa, bawa kabar gembira kepada yang miskin Bapa di tangan Sang Pencipta. Semua akan dapat berkah. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik